Ya, baik, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Mata kuliah ini sebagai reminder buat saya, buat kalian ya. Mata kuliah ini namanya mata kuliah Hapyo ya. Di dalam mata kuliah ini kita coba mengembangkan diri supaya bisa berbicara di depan orang banyak dengan menggunakan bahasa Jepang ya. Hapyo ini bisa kalian umumnya kan kalau presentasi atau Hapyo itu pakai PowerPoint gitu ya, terus apa namanya ya image-nya seperti itu. Tapi dalam mata kuliah ini silakan kalian bisa melihat mata kuliah ini dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Jadi nggak apa-apa, bentuknya itu bisa macam-macam ya. Tidak perlu membatasi diri ya. Jadi ruang geraknya bisa bebas ya. Jadi bisa berkreasi ya. Terus dalam mata kuliah ini juga kalian nggak perlu bikin naskah dari nol ya. Jadi silakan bisa memanfaatkan naskah-naskah yang sudah pernah kalian buat di mata kuliah yang lain, misalnya di Sakubung atau di mata kuliah yang lain ya, atau naskah-naskah yang ada di buku ajar seperti Minano Nihongo atau Dokai ya. Itu kan ada wacana yang bisa kita baca ya, yang sudah pernah kalian baca. Itu silahkan bisa diberdayakan. Jadi nggak perlu bikin naskah dari nol ya. Saya juga nggak melihat sisi kebahasaannya ya. Di sini juga bukan tempat menghakimi kemampuan bahasa Jepang kalian ya. Di sini tempat untuk melatih diri supaya bisa berbicara ya di depan banyak orang, menyampaikan suatu tema dengan lebih baik, dengan lebih terstruktur ya, sedikit-sedikit. Terus kalau bingung sama temanya mau ngomongin apa ya, temanya sejauh ini saya bebaskan. Kenapa saya bebaskan? Karena ya supaya tidak terlalu mengikat ya. Kalau mengikat juga nanti ada batasan-batasan yang membuat kalian sulit bergerak. Jadi makanya saya bebaskan temanya. Tapi kalau ada mahasiswa yang Sensei, kalau saya bebas tuh ya susah nentuin sendiri gitu ya. Nah itu silakan ngobrol ke saya, nanti saya tentuin gitu. Hanya saja saran dari saya, dalam belajar itu kita harus punya kemampuan untuk memutuskan sendiri ya. Kemampuan itu sangat menentukan kedepannya kalian akan jadi pembelajar seperti apa ya. Kita ini kalau menurut saya itu akan selamanya jadi pembelajar gitu. Jadi kalau misalnya sikapnya dalam belajar itu tidak tidak proporsional ya, itu nanti kedepannya nggak berkaitan sama mata kuliah ini aja, tapi sama kehidupan sehari-hari juga nanti bakal sulit kalau posisi belajarnya ya itu nggak proporsional gitu ya. Jadi kalau misalnya yang saya tadi sampaikan, kemampuan memutuskan ini sangat besar buat saya artinya gitu. Dan itu juga sebenarnya sangat besar buat kalian, karena ketika kalian sudah bisa memutuskan sendiri apa-apa yang yang berkaitan sama proses belajar kalian, itu sebuah hal yang berpengaruh ke proses kedepannya belajarnya gitu. Kalau misalnya masih harus dikasih ya, nih kamu nanti ini ya, kamu ini ya gitu, itu susah ke depannya ya, prosesnya itu akan sulit gitu, nanti akan terus bergantung sama orang lain gitu ya. Dan saya nggak, jadi apa yang saya lakukan sekarang ini bukan untuk hari ini, bukan untuk semester ini aja, tapi untuk kedepannya ya, sama-sama kita mengembangkan diri melalui mata kuliah ini. Kita mengembangkan diri supaya bisa jadi pembelajar yang lebih baik gitu. Yang belajar di sini juga bukan kalian ya, bukan kalian saja, saya juga sama belajar dari gimana ini kalian ngejalani prosesnya gitu. Saya mempelajari sedikit-sedikit sikap kalian, terus respon kalian ya. Saya lihat sedikit-sedikit ya. Dan
dari itu ya saya nggak pernah nggak buru-buru menilai ya, jadi saya tunggu dulu. Jadi eh, insya Allah dalam melihat proses kalian, saya dari awal juga saya pernah bilang saya mau menunggu ya, saya mau menunggu kalian berproses ya, kita berproses sama-sama ya. Silakan ya, manfaatkan fasilitas yang sudah saya berikan gitu. Fasilitasnya sejauh ini pertama ya kemudahan dalam kemudahan dalam menyusun tema, silakan. Kemudahan dalam menyusun naskah juga nggak perlu bikin sendiri ya. Terus yang saya coba selain itu, saya juga selalu selalu bikin konten ya, konten mengenai presentasi mengenai Hapyo ya. Bagaimana cara menyusun naskah dan slide dari naskah yang udah ada misalnya, atau bikin naskah dari informasi yang ada di internet misalnya kayak Wikipedia gitu ya. Terus saya juga ada dari situ saya menghasilkan naskah-naskah sendiri, kayak yang pertama itu tentang sumo, terus ada yang tentang Jatinegara, terus ada yang tentang stang sepeda ya. Itu juga sebenarnya bisa kalian manfaatkan ya, silakan, boleh mau pakai itu juga nggak masalah, yang penting bisa tampil dulu gitu, gimana caranya gitu ya. Itu fasilitas yang selama ini saya siapkan. Terus selain itu juga saya coba nggak terlalu ya tadi melihat Hapyo ini dengan sudut pandang yang lebih luas gitu. Jadi nggak terbatas hanya pakai presentasi begini, enggak ya, ngobrol aja gitu nggak apa-apa ya, pakai alat peraga atau sambil jalan-jalan gitu ya, sambil jalan-jalan terus mempresentasikan kayak vlogger gitu juga nggak masalah. Atau dalam bentuk PPT yang dikasih suara di dalamnya ya, direkam. Kemarin juga saya udah tunjukkan caranya, gimana cara merekam ya, terus mengkonvert ke video ya. Jadi silakan, bisa, mungkin itu lebih mudah ya kalau misalnya kalian nggak ada kendala dengan instrumen lainnya kayak laptop segala macem ya. Kalau cuman punya HP juga sebenarnya bisa ya. Microsoft Word itu ada di Android ya, jadi bisa bikin PowerPoint dari HP juga. Terus banyak aplikasi screen recorder yang gratis ya, dengan memanfaatkan itu saya pikir bisa juga bikin video dari situ gitu ya. Jadi silakan, jangan membatasi diri kalian sendiri ya, nanti capek sendiri. Terus targetnya jangan terlalu tinggi. Kalau targetnya udah terlalu tinggi susah diraih, nanti nggak nyampe ya. Silakan yang gampang dulu aja lah. Pakai yang temanya bingung, yang di sekitar kita aja gitu ya. Kemarin juga ada yang presentasi tentang tempat tinggalnya di kelas lainnya, itu juga cukup ya untuk latihan. Saya bukan mau cari yang sempurna gitu. Saya juga bukan mau ngejelek-jelekin Hapyo-nya orang gitu ya, bukan. Saya pengen kita tuh sama-sama maju ya, sama-sama berkembang ya, jadi bisa sesuatu gitu loh ya. Itu tujuannya mata kuliah ini, bukan cuman buat lulus ini doang gitu ya. Itu baper versi saya sih ya, jadi bawa perasaan kayak gitu ya, dalam setiap mata kuliah yang saya ampu gitu ya. Mohon maaf agak panjang pidatonya ya. Oke, baik, hari ini ada 4 mahasiswa yang akan presentasi. Yang pertama dari Slamet ya, terima kasih Slamet. Slamet itunya Google Classroom-nya silakan diikuti juga ya. Ya, makasih banyak. Terus yang lain juga ada dari Rian Aji Utomo sama Syairul Amar juga belum ikut Google Classroom-nya ya, itu sangat disayangkan, silakan diikuti. Terus di tempat saya azan dulu, kita break azan dulu 5 menit kali ya, sebentar. Ya, baik, kita lanjutkan. Oh ya, sebelum Hapyo saya mau ngomongin tentang UTS dulu ya. Jadi
UTS-nya ini sepertinya kita tidak punya saya tidak bisa kasih banyak pilihan ya. Jadi karena waktunya juga terbatas, terus melihat kondisi sejauh ini juga sulit untuk mengadakan UTS dengan Hapyo secara sinkron ya. Jadi bukan mau tidak mau ya, kita tidak punya pilihan. Jadi UTS-nya nanti dalam bentuk presentasi dalam bentuk video begitu ya. Jadi silakan nanti dari hari ini kalian bisa siapkan. Terus kalau nggak salah HPO-nya kalian itu di minggu pertama, jadi minggu depan ya. Tapi saya nggak keberatan kalau kalian mengumpulkannya sampai di minggu kedua gitu ya. Hanya saja untuk mahasiswa yang sampai hari ini belum bisa presentasi, itu bebannya jadi dua ya. Pertama, membuat video presentasi untuk tugas pertama ya. Terus yang kedua adalah membuat video presentasi untuk UTS begitu ya. Formatnya bebas untuk baik untuk UTS maupun untuk yang belum HPO ya. Formatnya bebas, silakan. Mau menampilkan mukanya seperti ini ya, pakai Zoom misalnya, pakai Zoom terus screennya direkam gitu ya, kayak saya sekarang. Terus HPO gitu pakai Zoom, itu juga boleh. Mau bentuknya PPT yang dirubah ke bentuk video juga boleh. Suara saya kedengeran nggak ya? Ada suara berisik sih dari luar. Kedengeran ya? Oke, baik. Jadi bisa juga dalam bentuk PPT yang dikasih suara ya, terus dikonvert ke video ya, MP4 gitu. Jadi seperti itu ya. Nanti kalau misalnya kalian kita sepakat nih bisa submitnya di minggu kedua, itu saya nggak masalah. Hanya saja saya perlu kerjasama kalian untuk memanipulasi portal gitu. Istilahnya agak nggak bagus sih kata-katanya, cuman ya begitu. Jadi pura-puranya minggu pertama itu ya kita UTS. Nanti kalian kan kalau UTS itu kan perlu mensubmit sesuatu kan ya di portal ya, bukan sekedar absen hadir gitu aja kan ya. Nah di portal di UTS itu kalian perlu mensubmit link dari hasil UTS yang kalian buat gitu. Tapi kalau misalnya di minggu pertama belum jadi, silakan submit apa saja, link apa saja, misalnya naskahnya dulu atau link dari PowerPoint-nya dulu ya, begitu. Nanti hasil akhirnya dari videonya silakan disubmit ke Google Classroom sampai dengan hari Sabtu di 2 minggu berikutnya gitu dari sekarang. Itu mengenai UTS. Apa ada yang mau ditanyakan atau dikomentari dulu, silakan. Tidak ada ya, berarti saya bisa anggap ini kita sudah sepakat begitu ya. Ya, oke. Ya, saya juga berharap kalian bisa mengerjakan tugasnya, mengerjakan UTS-nya itu dengan ikhlas begitu ya, nggak ada nanti cerita di belakangnya apa gitu ya. Saya berharap kalau kalian punya sesuatu yang nggak kalian suka mengenai mata kuliah ini juga kalian bisa sampaikan bebas ya, tanpa ada kekhawatiran nanti nilai saya diapain gitu. Enggak ya, insya Allah saya nggak berpikir sejauh itu sih ya. Baik, mengenai UTS sudah jelas berarti ya, sudah sepakat gitu ya. Woi.
Oke lah ya, Ya, kira. sangat Ya, yang dijelaskan. ya, makasih banyak. Nanti Google Classroom-nya saya akan submit. Saya akan buat hari ini, jadi kalian bisa siapkan mulai dari hari ini. Terus saya sampaikan lagi untuk mahasiswa yang belum presentasi secara sinkron sampai hari ini, dengan berat hati saya harus sampaikan bahwa bebannya berarti ada dua ya. Yang pertama adalah buat video presentasi untuk tugas pertama. Yang kedua adalah bikin video presentasi untuk UTS seperti itu. Mohon silakan disusun. Kalau misalnya bingung mau pakai yang naskah kayak gimana, nanti saya kirim naskah-naskah yang sudah pernah saya buat supaya bisa jadi acuan atau contoh ya, referensi. Jadi mau niru juga boleh, mau pakai begitu aja juga nggak apa-apa. Saya ikhlas, nggak akan saya gimana gitu, nggak. Nanti silakan, bisa bebas pakai seperti itu ya. Oke, baik. Itu mengenai UTS. Terima kasih pengertiannya. Terus selanjutnya kita lihat presentasinya punya Selamat ya. Selamat sudah siap? Udah ada ya. Oke, saya share screen-nya sebentar ya. Terus dalam Hapyo itu ya, sekarang itu Hapyo itu kalau tahun lalu mata kuliah Hapyo itu tiap minggu itu harus submit Hapyo ya dulu. Itu begitu dulu saya memfasilitasinya. Tiap minggu itu harus ada video, harus ada yang presentasi sinkron gitu ya. Dulu begitu. Jadi tiap minggu tuh banyak sekali pekerjaannya. Tapi yang sekarang itu tidak saya ubah saya ubah bentuknya, karena dengan melihat presentasi temannya juga menurut saya itu sebuah pembelajaran. Dan dengan seperti ini saya juga bisa melihat gitu ya, produktivitas kalian sejauh mana begitu. Terus karena bukan berarti kita tiap minggu presentasi, jadi saya harapkan kalian juga bisa mengapresiasi Hapyo temennya gitu, entah dengan tanyanya juga boleh pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, entah dengan berkomentar itu Hapyo-nya bagus banget, PPT-nya download dari mana misalnya, kayak gitu, sekedar gitu juga nggak apa-apa ya. Mengapresiasi hasil kerja temannya juga itu sebuah proses pembelajaran ya. Sorry lama. Oke, baik, kita munculkan punyanya Selamat ya. Oke, silakan Selamat, kalau sudah siap bisa mulai. Hai, dozo. すいません、私の声がちゃんと聞こえていますか？聞こえます。はい、ありがとうございます。はい、皆さん、こんにちは。Assalamualaikum。Waalaikumsalam。こんにちは。発表させていただきありがとうございます。本日、最近人気がある一つ植物、モンステラという植物を発表したい。発表というか紹介したいと思います。皆さん、ここのクラスで誰か植物育てている好きな人がいますか？いないですか？いないみたいですね。いないですか？じゃあすいません、次のスライドお願いします。この植物ですね、モンステラと言います。モンステラは、一つトロピスからの植物です。最近人気があると思いますけど、皆さんも多分知っていると思います。よく、家の中で飾っている植物ですね。多分飾っ
モンステラの種類はなんかいっぱいありまして、48ぐらい種類もありますけれども、今は一番人気がある種類だけを紹介したいと思います。4つ種類ですね。はい。まずは、一番なんか左側の写真、モンステラドリデリシオサというモンステラです。なんかこのモンステラは、他の種類で一番人気があるモンステラです。なんか葉っぱの形が大きくて、色も見たらすごい爽やかだと思います。家でよく飾っている種類ですね。一番育てている種類だと思います。で、値段は、5万ルピアから80万ルピアぐらいです。はい、先生、エンター押してもらっていいですか？すいません。エンタボタンを押してもらえますか？ Kayak gini. Nanti muncul apa tuh? すいません、今画面が固まっていますけど、私の携帯でどうしよう。あれ、すいません、これ見るかな。でも続けてください。聞こえますので。いいですか？今画面固まってる。接続が悪いってことですね。そうですね。さっきの状況から、電波が悪いらしいです。どうしよう。今入りました。すいません、途中で止まってしまって申し訳ございません。はい、どうぞ。続けた方がいいですか？はい、次の種類は、右側の写真、ボルシギアナモンステラというモンステラですね。デリシオサと同じ種類ですけれども、葉っぱの形がちょっと違いますね。小さくて、なんか破れてる形も違いますね。比べたら。この種類の値段は、だいたい7万ルピアから、70万ルピアまでですね。はい、次お願いします。はい、これは、オピクアモンステラと言いますね。多分皆さんよく知っているのは、ジャンダボロンと言われています。インドネシアでは。はい、モンステラオピクアのは、なんかすごい形がボロボロですけれども、値段が超高いですよ。なんかボロボロになればなるほど値段も高くなります。だいたい、30万ルピアぐらいかな。なんか、100万ルピアもなります。値段が。はい、次は、右側にあるアダンソニーモンステラですね。これもジャダボロンと呼ばれていますね。皆さんよく知っているのが。形が同じぐらいですけれども、なんか穴が違いますね。だから値段もだいぶ違いますね。オピクアモンステラと。こちらは、5万ルピアから50万ルピアまでぐらいですね、値段が。葉っぱのサイズもちょっと小さいですね。モンステラオピクアより。はい、先生、すみません、次お願いします。
は、モンステラ、ファリゲタと言います。ファリゲタというのは種類じゃなくて、なんか、オタシゲネティということですね。だから、何の種類でも、こんなに真っ白くなったら、ファリゲタと言いますね。実は何の植物でもファリゲタもありますね。ファリゲタのは、もっと高いですね、普通の種類より。こちらの値段は、60万ルピアから、200万ぐらいまでかな。超高いですね。はい、次は、右側にある写真ですね。エラデンドロトロピドラデトラスペルマというモンステラですね。よく呼ばれているのはモンステラミニですね。なんでかというと、葉っぱがミニです。小さいということですね。だからモンステラミニと言います。ミニですけれども、値段が比べたらもっと高いですね。普通のモンステラミニより。こちらの値段は30万ルピアから、20万、200万、すいません、200万ルピアぐらいまでです。はい、次のスライド、すいません。はい、左側写真です。モンステラ・ルビアというモンステラです。他の形比べるとなんか違いますけどね。汚れていない形ですけれども、なんか葉っぱも小さくて、色もちょっと違いますね。真っ白ですね。ですけれども、実際けども値段は、他のモンステラ比べるとこれは高いですね。だいたい、200万ルピアから、150万ルピアまでですね、値段は。なんかそこに書いてありますけれども。で、最後ですね、右側にある写真、モンステラ・シューテ・ベチャナというモンステラです。これも形がちょっと違いますね。左側はちょっと丸いですけれども、右側はちょっと長いですね。これはよくシルバーモンステラと呼ばれています。何かというと、色がですね、色がなんかシルバーですね。緑とシルバー。だからシルバーと言います。このモンステラの値段はだいたい100万ルピアから700万までです。はい、次先生。モンステラはなんか爽やかだし綺麗だと見えてますけれども、毒が入ってますね。毒が入ってます。アサンオクサナというケミカルというか入ってますので高いですので食べてはいけません。だから皆さん育てているときに、しっかり届かない場所に子供にとか子孫の動物が飼っていたらしっかり届かないところに置いた方がいいと思います。はい、先生です。はい、それで終わりですね。なんか少ないですけれども、だから皆さんコミュニケーションになるようになんか質問があったらぜひ聞いてください。私から以上です。ありがとうございます。Ya, terima kasih. 質問があります。Oke, baik. Silakan dari teman-temannya dulu komentar atau bertanya. すごい詳しいですね、スラミさん。もともと趣味ですからね、子供から植物育ててるんですか。すごい。他になんか、今育てる植物
物はありますか？なんか紹介してください。ありがとうございます。まあ、今の紹介している植物も育てていますけども、なんか写真載せてないけど、すみません。何種類もありますね。なんか果物の植物もあります。名前は何て言うんですか？果物は、buah atau kane, minggu, kainan, kleng-klengke, yang mudahわかりません。育ててあります。いいですね。ルーさんはなんか興味ありますか？興味はありますけど、今、ジャカルタにいまして、場所がないです。そうですか。はい。そうです。まあ、地元では、まあ、何種類かの花を育てます。お母さんと一緒に。そうですか。はい。ありがとうございます。植物のめっちゃ、なんていうんですかね。勉強になります。ありがとうございます。Ya, arigatou gozaimasu. Silakan yang lain. 私です。はい、皆さん。聞こえますね。Selamatさんの発表いただきありがとうございました。本当に素晴らしい発表です。いやいや、自分も今、植物育てますけど、なんか高いのはあれですね。育てないですね。怖いですね。バカでなんか泥棒がたくさんい入っちゃったら困るんですね。だからですよ。なんかあれじゃないですか、ラムさん、もし今育てますか？さっきジャンダボロンというそうですね。皆さんよく知っていると思いますけど、ジャンダボロン。育ててますね。育てますか？ちっちゃくてもいいですかね。まあ昔はなんかすごい人気がありまして、その時は値段が超高いですね。でも今はどんどん安く安くなりましたね。そう下がってますね。だいたい一番安いのが5万円でも買えると思います。あれじゃないですか。もし売れたら儲かるんじゃないですか。金持ちになるよね。まあいい商売ですね。そうですね。ちなみに魚も育てますよね。サーバちゃん。そうですね。動物も好きだし、Sebentar. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan video dulu ya. Habis itu katanya Kiki mau hapyo ya, Kiki. Ya, yang itu ya, yang hobi ya. Oke. Nanti habis ini ya berarti ya, habis video satu, terus Kiki ya. Oke, sebentar saya siapkan dulu videonya dari Erwin. Erwin ada hari ini? Domo, konnichiwa minasan. Erwinと申します。Sebentar. 今回は私のひまとびを発表させて。 Sebentar. Saya munculkan. Oke. Oke, sudah kelihatan ya. Kita lihat bersama. Hai, kita lihat bersama punya Erwin ya. どう
さん、と申します。今回は私の今時を発表させています。皆さんは今の時に何をしますか？私は音楽を聴いています。仕事や勉強ながらも聴いています。最近私は日本の音楽を聴いています。そのバンドは池田シムとイフィです。そのバンドはいいと思いますよ。それに、非常に有名ですから。私はオンラインで、音楽を聴いています。そのアプリケーションは Spotify と YouTube です。とっても使いやすいですから、じゃあ皆さんは音楽が好きですか？どんな音楽ですか？何を使いますか？では、今回のビデオはここまでです。ご覧いただきありがとうございました。じゃあまた。Oke, ya, terima kasih Erwin. Erwinnya ada nggak? Erwinnya nggak ada. Erwinnya nggak ada. Ya, ya, jadi bentuknya seperti ini juga memungkinkan ya. Jadi nggak usah, persiapannya juga saya pikir kalau seperti itu sedikit ya. Hanya saja ya kalau video. Tadi sebenarnya Erwin komunikasinya udah bagus ya, nanya macam-macam ke pendengarnya, ke penontonnya gitu. Itu sebenarnya yang harus dikembangkan ya, berkomunikasi sama penonton sama pendengarnya. Jadi kalau di awal mungkin kita belum bisa seperti itu karena fokus ke presentasinya ya. Tapi kedepannya berharap dengan jadi presentasi itu sebagai alat untuk berinteraksi sama penonton sama pendengarnya sebenarnya ya. Untuk kedepannya mungkin kalau bisa berkembang sampai ke sana saya senang banget sih ya. Oke, terima kasih Erwin, tadi sudah bahasa Jepangnya juga mudah dipahami, terus sudah berani menampilkan diri ya walaupun dalam bentuk video, gak apa-apa. Terima kasih banyak. Semoga nanti bisa lihat Erwin Hapyo langsung ya, sinkron ya. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjutkan. Selanjutnya Kiki. Udah siap, Ki? Udah selesai. Oke, sebentar saya munculkan dulu. Share screen sendiri atau saya? Santai aja deh. Oke. Sebentar. Sebentar. Oke, slide-nya yang ada daun-daun hijau gitu ya? Iya, yang terbaru. Oke, sip. Ya, saya munculkan. Ya, silakan Kiki kalau sudah siap. Oke. Hai, domo minasan, konnichiwa. Konnichiwa. です。どうぞよろしくお願いします。今日は私の趣味について話したいと思います。まず、先生、next slide お願いします。はい。まず、次を始めたきっかけについて話します。私の趣味は、
Shitemasu. Belum sampai. Masih di slide yang sebelumnya. Iro-iro na ega takusan kang kachimasu da ne. Tatoeba enpitsu de kaita e mo arimasu. Abura e de kaita e mo arimasu. Misai de kaita e mo arimasu. Demo ichiban suki na tsukutta no wa suisai de kashimasu. Hayaku te kekka mo kirei desu kara ne. Demo enpitsu de kaitara saippato ga katsuiyasui desu. Desu kara enpitsu de e o kaku ga suki desu. Hai, next slide please. はい、次は私の描いた絵を見ましょう。これは鉛筆で描いた絵です。Next slide, 先生。Okay. これは水彩で描いた絵です。そしてアクリル絵の具もありますね。アクリルペンとでいろいろなミディウムを描くことができます。例えばシャツや紙や金やそして本物に描くことができます。でも私はアクリル絵の具で描いてみたことがあまりできません。Next, 先生。
Sugoi. はいはいいいですね。素晴らしい。Saya suka yang warna yang sebelah kanan. ガディス予選でや。そうですそうです。これです。Itu Hai. hebat sensei. siapa itu Ki Subarashi. Google sih biasanya nanti. Dari Google ya. Bagus banget. Ya, kayaknya itu saja bisa bisa itu bisa cumong iya iya. 売れるんじゃないか。 Ada Ki yang pesen Ki. 作ってみたら。 Ada sih sebenarnya banyak yang pesen cuman karena jadi beban jadinya nggak diterima biasanya. Karena apa? ya Merasa bayarannya beban kurang gitu sih. tinggi kayak Oh, nggak bebas gitu ya? Iya, karena kalau karena keinginan sendiri kan bebas Iya, iya, mau iya, selesai iya. kapanpun mau Beda ya? menyelesaikan. Ya. Ya ngerti banget sih, Ci, ngerti banget. Ya, betul. Saya juga kan artis ya. Ya, nanti tidak terima tuh. Ya, betul. Jadi kalau itu harus dari dalam hati ya, begitu ya. Sip. Silakan dari teman-temannya dulu. Tadi juga udah ada yang respon ya, bagus, sugoi katanya. Sip. はいいいですか Silakan. はいキキさん一つ写真でどのぐらいかかりますか時間がどのぐらいかかりますかtabung Pangju Kang kakarimasu ka? 30時間はい。 30時間ですか長いです長い時間。それ1日何時間ぐらいですかねなんか3時間でずっと書いてますか一日は1時から3時までです。はい1日は2時間やってまとめたら30時間かかりますねだから2週間かかりますねはいありがとうございました Ya, sip, yang lain silakan. Dulu kalau terima pesanan gitu berapa Ki? Dulu itu terakhir terima pesanan SMK deh. Oh, udah lama banget ya. Iya, udah 4 tahunan kan. Di kanvas 150-an gitu sampai 150 gitu. saat itu di kanvas yang sebesar apa? Ukurannya itu A4. A4. Oh, oke. Iya. Iya, memang apa sekarang itu ya, kalau menurut saya juga sih dari apa namanya masyarakat di sini tuh ya masih belum ada ruang di hatinya buat seni ya. Maksudnya yang seni-seni praktis itu ada, maksudnya untuk ruang di hatinya untuk seni-seni yang praktikal gitu kayak lagu apa itu ada. Tapi kalau yang seperti Kiki itu masih ini ya masih berkembang tahapnya gitu ya. Kalau ya mungkin 5 tahun 10 tahun lagi kali ya nanti ruang di hatinya baru ada. Tapi sekarang udah banyak loh yang punya perhatian lebih ya gitu. Sip bagus banget Ki. Iya itu harus diterusin. Iya, tapi lama berhenti. Ya udah apa HPO-nya ini aja nulis itu aja Kiki apa ngejelasin itu Ki, kamu ngejelasin cara ngegambar Step-step gitu ya. bisa kan direkam misalnya
Hai, no kaki katao gitu kan. Yang gampang aja, jangan yang susah. Ya, makasih Ki, bagus banget. Ya, Videonya gambar muka saya di iya bisa tuh, Mas Huda tuh. Nanti kirim aja nomor rekeningnya Ki. ingin geding deh. Oh kalau Kiki sama Mas Huda kan satu kantor ya. Jadi tinggal dibayangin aja ya Ki ya. Oke, sip. Terima kasih banyak. Bagus banget Ki. Bahasanya juga ya, Hapionya tadi udah bagus. Bahasanya juga mudah dipahami. Terus tadi tanya jawab juga bisa memberdayakan bahasa Jepang yang Kiki punya sendiri ya. Jadi bisa jawab. Bagus banget, makasih banyak. Sip. Oke. Sekarang udah jam berapa? Oh, bentar lagi ya. Oke, satu video lagi deh. Sayang sekali nggak bisa banyak. Selanjutnya dari Intan. Intannya ada nggak nih? Sebentar, saya siapkan dulu videonya. Hai, minasan. Aduh. Domo, konnichiwa. Hai. Ya, oke. Selanjutnya dari Intan ya. Intannya ada nggak? Oh, ada tuh. Intannya lagi kerja kali ya. Oke, baik, kita tonton bersama. Hai, minasan. Domo, konnichiwa. Intan desu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. 今日は私の好きな日本の季節について話したいと思います。まず、私の好きな日本の季節について話します。何の季節ですか？春か？夏か？秋か？冬か？何？じゃあ春です。私の好きな日本の季節は春です。なぜでしょうか？もちろん桜がありますから。桜はとても綺麗です。朝も夜も桜がとても綺麗に見えます。夜に桜を見るのが夜桜と言います。これは夜桜です。綺麗でしょう？日本の春は桜や新緑を始めます。美しいものや美味しい食べ物が多いです。春は心を取る季節です。それからいろいろな祭りがあります。例えば葵祭り、文京つつじ祭り、花祭り、神田祭り、山王祭り、長浜雪山祭りなどです。すごいですね。実は日本の祭りの目的は神様に感謝することです。私はずっと日本にいたいです。でも時間もお金もないんです。残念ですね。はい、今日は私の好きな日本の季節について話しました。ありがとうございました。Ya, oke. Terima kasih Intan ya. Saya tutup dulu. Silakan dari teman-temannya. Ya, bagus ya. Sip. Intan lagi kerja ya? Ya, silakan dari teman-temannya udah ada. Oh, gak bisa buka audio lagi kerja. Oke. Ya, semoga lancar. Ya, bagus ya. Jadi buat teman-temannya yang sibuk kerja ya, saya juga berusaha memahami ya.
kesibukannya, tapi paling enggak dalam bentuk seperti tadi juga bisa ya, jadi direkam gitu. Terus kalau misalnya punya laptop itu lebih mudah lagi karena tinggal merekam suaranya, udah jadi tinggal di convert aja ya gitu. Jadi ini juga supaya bisa jadi inspirasi buat teman-temannya ya. Intan juga sepertinya sibuk tapi masih bisa ini, jadi mohon yang lain juga bisa bisa produktif ya begitu. Mengenai HPO-nya itu saya ekspektasinya ya ada gitu, jadi gitu ya, itu aja sih. Kalau hasilnya ini kayak misalnya Intan ini juga udah bagus banget ya tadi, PPT visualisasinya juga udah bagus, terus bahasa yang digunakan juga mudah dipahami, enggak yang mewah-mewah tapi ngena gitu ya, bisa dapat bagus banget ya. Makasih banyak Intan atas usahanya ya. Buat yang lain silakan bisa apa saja bolehlah, yang penting jadi dulu gitu ya. Oke, makasih banyak. Baik, sepertinya waktu kita sudah habis ya. Jadi mohon maaf yang punya Mas Teguh nggak bisa ditampilkan. Mau dipakai buat UTS itu juga boleh, silakan, nggak apa-apa. Tapi Gak apa-apa, iya. malu kalau saya tampilin juga. Oke, sip, makasih banyak. Terus mengenai UTS nanti saya sampaikan lagi lewat GCR dan lewat WhatsApp group ya. Silakan, mohon maaf untuk yang belum bisa HPO sinkron atau sampai sekarang ya belum bisa submit video. Jadi bebannya ada 2 ya, silakan dikerjakan. Itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Dari kalian ada yang mau disampaikan dulu? Ya, tidak ada ya. Sekali lagi saya ingatkan, di kelas ini itu tidak ada parameter kelas gitu, harus nyampe HPO yang kayak gimana tuh nggak ada. Parameternya tuh kalian sendiri ya. Silakan berkembang dengan parameter kalian sendiri, melihat hasil karya temannya, ambil yang positif, tinggalkan yang negatifnya gitu ya. Seperti itu, minta tolong ya. Itu saja dari saya hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskari samades, bye bye. Terima kasih banyak. Baik. Sama-sama. Hai, 失礼します。